uang yang udah dikirim neneknya ke laki-laki itu selama 15 tahun ternyata sebesar welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheryl Antoinette dan hari ini kita akan membahas tentang Parker dan Chester lagi. Jadi bagi kalian yang kangen sama Parker dan Chester, kali ini aku akan membuat sesi di mana Parker dan Chester juga membantu orang yang sering banget ditipu di dunia online. Dan ini benar-benar serem dan kayak mind blowing banget gitu loh kisah-kisahnya. So langsung aja aku akan bahas kisah kali ini tentang nenek 95 tahun yang ditipu. Dikira dia itu pacaran sama kakek-kakek, ternyata dia itu pacaran malah sama anak muda guys, selama 15 tahun di dunia online. Ini gila banget gak sih? So kalau kalian penasaran, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Jadi ada salah satu subscriber dari Parker dan Chester bernama Michael nih guys, yang mulai menghubungi Parker dan Chester. Dia bercerita kalau neneknya itu udah berumur 95 tahun dan dia itu udah menjalin hubungan secara online dengan seorang kakek-kakek selama 15 tahun dengan kakek-kakek yang bahkan cucunya tuh nggak kenal sama sekali dan neneknya juga nggak kenal sama sekali, jadi cuman kenal di online doang. Tapi ya lebih mengejutkan bukan tentang umur nenek ini, tapi karena pria yang tak diketahui identitasnya ini menerima uang pensiun milik nenek Michael sejak tahun 2002. Jadi nenek Michael nggak hanya cuma berpacaran online aja, tapi dia juga ngirimin duit yang banyak ke si kakek tersebut. Nah akhirnya jadi Parker mendatangi rumah nenek Michael untuk mendengar lebih lanjut cerita tentang hubungan tersebut ya guys. Sampai di sana Michael menjelaskan kalau neneknya itu bernama Cecilia, berusia 94 tahun dan dia udah ditipu selama 15 tahun. Lalu Parker nanya dong, apa yang membuat Michael itu yakin kalau neneknya itu ditipu. Knowledge like I've seen in AOL chat room that she's been being taken advantage of, and I've looked at the bank statements and the transactions, and it just doesn't make any sense to me at all. So yang membuat Michael yakin kalau neneknya ditipu adalah Michael melihat Yahoo chat roomnya neneknya ini, dan laki-laki itu terlihat banget mengambil keuntungan dari neneknya dan nggak benar-benar mencintai neneknya. Michael juga melihat laporan bank dan transaksi yang selama ini Michael lihat tuh nggak masuk akal sama sekali gitu loh guys. Dari yang Michael tahu, laki-laki ini namanya Phil, berusia 94 tahun dan sudah ngobrol sama neneknya selama 15 tahun. Dan mungkin itu yang Michael tahu, mungkin sebenarnya lebih lama dari itu. Terus Parker nanya lagi dong, sent him how much money do you believe? I would say like 100,000, maybe more. Kira-kira berapa banyak sih uang yang udah dikirim neneknya ke laki-laki itu selama 15 tahun? Ternyata sebesar 100.000 US dollar atau sekitar hampir 2M lah guys. Lalu yang bikin Parker kayak hampir 2M ya, pokoknya 1M-an gitu lah guys. Lalu yang bikin Parker bingung gimana cara neneknya Michael ingat dan siapa dia berbicara dengan siapa, karena secara teknis neneknya Michael udah berusia 95 tahun, udah dalam keadaan ingatan yang tidak cukup baik dong. Well, you know, as I said, she's 94 years old. She's got dementia, Alzheimer's. She's got short-term memory loss. Phil's about the only thing that she can remember. Jadi, seperti yang di-mention Michael tadi, neneknya itu berumur 95 tahun dan udah menderita demensia bahkan dan Alzheimer. Tapi anehnya, Cecilia itu menderita ingatan jangka pendek dan dia hanya mengingat satu orang, yaitu Phil. Bahkan dia itu nggak terlalu ingat Michael, dia itu cuma ingat Phil doang. Soalnya mungkin Phil itu kan yang ngobrol sama dia terus-menerus selama 15 tahun terakhir gitu guys. Send us all the information you can on him and we will do our best to investigate this case and try to find out who this guy is and what his motives are behind doing this to your grandmother. I'll be sure to do that, and I really appreciate your effort. Okay. And I hope we can get to the bottom of this. She's done so much for me throughout my life, and I just really want to return the favor and reciprocate and give back to her and make sure that we can get to the bottom of this. Nah, akhirnya Parker meminta Michael untuk mengirim semua informasi yang dia tahu mengenai Phil, dan mereka akan melakukan yang terbaik untuk menyelidiki kasus ini guys. Mulai dari siapa sebenarnya laki-laki itu dan apa motifnya melakukan semua ini. Tentu aja Michael sangat berterima kasih ya kepada Parker sama Chester yang akhirnya mau membantunya, karena bagi Michael neneknya tuh benar-benar orang yang sangat penting di hidupnya dan sudah melakukan banyak hal demi Michael. Penyelidikan pun dimulai.
waktu Michael mengirim 3 foto Phil guys, yang diterima oleh Cecilia, mulai dari foto terbaru Phil sampai foto ketika Phil masih muda. Dimulai dari foto pertama, mereka dapat 2 hasil. Salah satunya menampilkan sebuah artikel, ternyata artikel ini kalian lihat deh, berbahasa Indonesia dong guys, yang judulnya kakek 85 tahun doyan upload foto di Instagram. Setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Parker akhirnya baru mengerti ya guys. Parker mengetahui nama laki-laki di foto itu adalah Rex Redstone, yang mana bukan Phil, yang punya banyak followers bahkan di Instagram. Selanjutnya mereka pergi ke Facebook untuk melihat jejak laki-laki tersebut dari 3 akun Facebook. Salah satunya terlihat seperti akun asli dari laki-laki tersebut. Di akun ini tertulis bahwa laki-laki ini tinggal di Petersburg, yang mana jelas berbeda dengan Toronto yang diakui Phil, karena Petersburg ini aja berada di Inggris gitu guys. Jadi mereka menyimpulkan kalau laki-laki itu sebenarnya jelas membohongi Cecilia. Jadi dia pakai foto laki-laki yang udah terkenal, yang ada artikel di Indonesia itu, dan banyak followers, dan pura-pura menjadi laki-laki tersebut, padahal cowok yang selama ini atau Phil tersebut bukan laki-laki yang selama ini Cecilia pikir. Lalu karena Cecilia dan Phil ini berbicara lewat Yahoo, jadi mereka juga akan mengirim email ke Phil berisi link, yang mana kalau Phil mengklik email tersebut itu udah jebakan dari si Parker ya guys. Mereka bisa melacak lokasi Phil dan alamat IP-nya. Setelah menunggu sekitar 2 jam, Phil atau siapapun itu akhirnya mengklik link tersebut dan mereka akhirnya mendapatkan informasi daerah tempat tinggal Phil sebenarnya yang nanti dipakai untuk mencari Phil sendiri. Tapi yang anehnya, lokasi ini menunjukkan kalau Phil memang tinggal di Toronto. Padahal profil dari pria yang bernama Rex tadi tertulis bahwa dia itu tinggal di Inggris. Berarti nggak match kan guys, udah pasti banget. Karena informasi yang mereka temukan masih kurang, akhirnya Joe dan Parker memutuskan untuk pergi ke Toronto mencari Phil. Setelah mengikuti lokasi yang mereka dapat tadi, Joe dan Parker pun sampai di tempat tujuan. Tapi anehnya tempat itu bukanlah sebuah rumah, melainkan sebuah kompleks apartemen. Alamat IP tadi berasal dari sebuah ruangan atau kamar nomor 116. Setelah Parker mengetuk pintu kamar itu, seorang perempuan tiba-tiba keluar nih guys, yang keluar perempuan. 100% confident that you or someone in there has something to do with the money that's been stolen from Cecilia. I don't know what the you're talking about. You got the wrong room. Listen, either you can confess. Ketika Parker bertanya apakah perempuan ini tahu tentang Phil, apakah ini cucunya atau siapa, perempuan itu terlihat sedikit kayak tersinggung. Kenapa dia tersinggung gitu? Tapi dia bilang karena dia sendiri nggak tahu apa-apa tentang Phil dan menurutnya Parker itu salah ruangan. Parker lalu bilang kalau 99% dia yakin kalau perempuan ini atau siapapun di dalam ruangan itu sudah melakukan sesuatu dengan uang yang dicurinya dari Cecilia. Awalnya perempuan itu masih menyangkal sambil mengumpat kalau Parker itu memang salah ruangan. Dia nggak tahu siapa Cecilia, dia nggak tahu siapa Phil. Either you can confess to it now and maybe I'll go away, or we can like get the law involved in some way. Okay. You don't have to fucking do that. I needed the money. I needed it for a while now. Tapi akhirnya dia mengaku kalau dia membutuhkan uang itu dan melakukan semuanya ini cuma sementara. 15 tahun tuh sementara ya. Dan ternyata Phil itu adalah cewek ini dong guys. Jadi Phil itu bahkan bukan pria dan bukan kakek-kakek juga. Phil itu ternyata seorang perempuan yang memanfaatkan Cecilia untuk membeli obat-obatan guys. Look, it's been hard since 20, okay? And if you knew where I was at that time, I just need it. I needed it. I still do. But you weren't entitled to. I didn't give a I don't. I'm sorry. I don't. Alright, can we just... Menurutnya obat-obatan terlarang ya guys, bukan obat-obatan sakit. Menurutnya terlihat jelas banget kalau perempuan ini memang memakai uang Cecilia untuk obat-obatan terlarang tersebut. Dan mendengar tebakan Parker, perempuan itu malah terus mengumpat dan mengatakan dia mengalami kesulitan sejak tahun 2000, jadi dia memang membutuhkan uang itu. Bayangin selama 15 tahun Cecilia ditipu kayak gitu, uang pensiunnya dihabisin semua. I don't. I'm sorry. I don't. Alright, can we just like get your name? No, you cannot. I'm sorry. Okay. Well, I'll go to the lobby and I'll ask. Bahkan Parker kemudian menanyakan nama asli perempuan itu, tapi perempuan itu enggan memberitahunya sama sekali, sampai akhirnya Parker pergi ke lobi untuk mengecek nama perempuan yang tinggal di kamar 116 itu.
Phil akhirnya diselidiki atas penipuan komunikasi. Mereka juga berharap nenek Michael dikembalikan uangnya sebesar 142.000 USD. Ternyata guys, sekitar 2 miliar rupiah. Kalau tadi 100.000 USD yang kita tahu uang pensiunnya sekitar 1 miliar lebih, dan ternyata totalnya itu hampir 2 miliar rupiah. Si omanya si Michael itu ditipu sebanyak itu guys. Aku aja sampai pusing, sampai rambut aku jabrek gitu guys. Selama 15 tahun dong, jahat banget gak sih? So menurut kalian gimana mengenai Oma Michael ini? Kalau kalian pernah punya pengalaman seperti ini juga ditipu di online, kalian boleh komen di bawah ini supaya kita bisa bahas bareng. So terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.